Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Dalam bersama saya Fitri Megantara. Tim bulu tangkis Indonesia tidak lama lagi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka terpaksa pulang lebih awal karena polemik di depaknya tim Indonesia dari ajang All England 2021. Selain belum adanya permintaan maaf secara resmi dari BWF sebagai penyelenggara, gugatan arbitrase internasional dilayangkan Komite Olimpiade Indonesia sebagai bagian dari protes atas tindakan diskriminatif BWF terhadap tim bulu tangkis Indonesia. Di sisi lain, pemerintah pun diminta mengevaluasi keikutsertaan Indonesia di kejuaraan internasional yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia atas tindakan diskriminatif ajang All England 2021 dan bagaimana ke depannya agar tidak terjadi lagi atlet dipaksa mundur dari arena kejuaraan. Inilah Prime Talk selengkapnya. Lama lagi, tim bulu tangkis Indonesia akan tiba di tanah air. Kepulangan para atlet dan ofisial dipercepat karena hasil negatif tes swab PCR yang sudah keluar sebagai syarat melakukan perjalanan. Seharusnya tim bulu tangkis Indonesia baru dapat kembali ke tanah air pada 23 Maret mendatang setelah melakukan karantina selama 10 hari. Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya menjemput secara langsung kontingen bulu tangkis Indonesia di Birmingham saat akan menuju kota London, yang selanjutnya terbang menuju tanah air. Saya yakin Kemenpora dan juga PBSI akan melakukan pengkajian dan juga menentukan langkah-langkah ke depan yang tepat. Dan yang penting adalah atlet kita tidak dirugikan. Atlet kita keselamatannya terjaga dengan baik, apalagi di zaman COVID. Atas insiden didepaknya tim bulu tangkis Indonesia dari ajang All England, Komite Olimpiade Indonesia tak tinggal diam dan akan melaporkan kepada Komite Olimpiade Asia dan Internasional agar kejadian serupa tak terulang lagi, terutama dalam kualifikasi turnamen Olimpiade Tokyo. Kalau kita diam, kalau Indonesianya diam, kalau tidak ada effort apa-apa, ini akan hilang begitu saja. Ini tidak boleh diabaikan. Bahwa kita akan menyuarakan keteledoran ini kepada semua pihak, baik itu kepada semua NOC yang ada, yang aktif untuk badminton. Kita akan menyuarakan ini ke OCA, kita akan menyuarakan ini ke IOC, dan bahkan ke arbitrasi internasional. Desakan boikot tak ikut turnamen All England pun muncul usai didepaknya tim bulu tangkis Indonesia. Pengamat olahraga Budiarto Sambasi menyebut perlakuan diskriminatif bisa saja berujung pada aksi boikot pada All England berikutnya. Kalau kita mau lebih jauh lagi, ya kita boikot aja All England tahun depan. Dan itu rasanya merugikan kita sendiri. Karena All England itu sangat dekat secara historis dan secara kebanggaan kita lah. Masih banyak turnamen tahun ini walaupun sebagian besar mungkin dibatalkan atau di jadwal ulang ya. Tetap bisa tanpa All England kita tetap menjadi kekuatan bulu tangkis yang terbaik salah satu di dunia. Sebelumnya, seluruh atlet tim Indonesia dipaksa mundur dari turnamen bulu tangkis All England 2021 setelah pemerintah Inggris memberikan surat perintah karantina akibat dianggap melakukan kontak dengan salah satu penumpang yang positif COVID-19 dalam penerbangan pesawat dari Istanbul ke Birmingham. Tim Liputan Metro TV. Apa sikap pemerintah pasca dipaksa mundurnya tim bulu tangkis Indonesia di ajang All England dan perlukah Indonesia memboikot All England? Kita akan berbincang bersama Bapak Raja Sabta Oktohari, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, dan Bapak Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan nantinya juga kita akan berbincang bersama Bapak Broto Happy, Kepala Humas dan Media PP PBSI. Untuk sementara kita akan menyapa terlebih dahulu Pak Okto dan juga Pak Syaiful. Selamat malam. Selamat malam, Fitri. Ya, kita ke Pak Okto terlebih dahulu. Pak Okto, kita ingin meminta ketegasan apakah BWF sudah menyatakan permintaan maafnya secara resmi pasca insiden dipaksa mundurnya tim Indonesia dari All England 2021? Nggak ada, sampai saat ini belum ada pernyataan
permintaan maaf resmi maupun nggak resmi dari BWF. Yang ada hanyalah BWF menyatakan menyesalkan atas ketidaknyamanan, dan statement itu justru lebih menyakitkan lagi kepada kita semua karena seolah-olah BWF hanya bisa buang badan ke panitia yang dianggap tidak bisa berkomunikasi dengan pemerintah Inggris. Padahal kita saksikan sendiri bagaimana pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris bisa berkoordinasi dengan baik, akhirnya bisa memulangkan para atlet kita yang insya Allah akan datang pada malam hari ini. Jadi BWF ini sangat tidak profesional dan mau lempar badan ke pemerintah Inggris. Baik, Pak Okto, apabila kita lihat perkembangan malam ini, tadi juga Menpora mengatakan bahwa Presiden BWF ini memohon maaf terhadap Presiden, terhadap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PBSI, dan juga seluruh stakeholder terkait. Menurut Anda, apakah pernyataan seperti itu sudah cukup atau apakah akan ada lanjutan ataupun langkah lain yang akan diambil oleh Komite Olimpiade dan juga nantinya mungkin PBSI? Ya, bukannya akan, tapi sedang. Saya hari ini bersama rekan-rekan masih berada di Dubai. Kita tadi malam dan tadi pagi sudah berkoordinasi lebih intens kepada Olympic Council of Asia. Setelah kemarin kita berkomunikasi dengan Asia Badminton Federasi. Dan insya Allah nanti kita akan melayangkan surat lagi langsung ke IOC agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan ini telah menjadi presiden negatif karena skandal quote unquote ini kita sebut tragedi atau skandal yang terjadi kepada para atlet kita ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Atlet kita pulang bukan karena campur tangan BWF. Untuk dipahami, atlet kita pulang atas kerja keras dari pemerintah Indonesia melalui pemerintah Indonesia yang ada di Inggris, bekerja sama berkoordinasi dengan pemerintah Inggris. Tapi BWF sendiri itu makan aja atlet kita nggak dikasih, tapi disuplai sama pemerintah Indonesia yang ada di Inggris. Jadi semua bentuk betul-betul tidak bertanggung jawab sama sekali jelas terhadap tim Indonesia seperti itu ya, Pak Okto? Ada. Ya, kita ke Pak Syaiful. Pak Syaiful, tadi dikatakan oleh Pak Okto ada berbagai upaya yang telah dilakukan langkah-langkah. Tapi menurut Anda dari DPR sendiri, bagaimana kemudian langkah konkret yang seharusnya ataupun yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah? PBSI kita dorong sepenuhnya. Kita kecewa betul, kita protes atas kebijakan dan perlakuan yang tidak adil terhadap tim bulu tangkis Indonesia atas kejadian kemarin. Karena itu semua langkah yang dilakukan oleh Mas Otto untuk melayangkan protes kepada IOC kita dorong sepenuhnya, termasuk langkah-langkah memformulasikannya seperti apa. Rencana besok kita mengundang Menpora dan PBSI Mas Agung untuk menjelaskan sekaligus membuat petisi yang sifatnya protes keras terhadap kebijakan BWF yang relatif diskriminatif terhadap tim bulu tangkis Indonesia. Ya, Pak Okto, selain kemudian langkah-langkah tadi pelaporan ke IOC, apakah menurut Anda perlukah kita memboikot ajang All England tahun depan? Saya kira sebagai Komite Olimpiade Indonesia kita harus betul-betul memilih langkah-langkah yang strategis yang tentunya tertib terhadap aturan organisasi maupun peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan Olympic Charter, sehingga kami akan mengambil langkah formal yaitu melayangkan protes keras kepada BWF. Sudah kita lakukan berkoordinasi dengan semua NOC yang menjadi stakeholder dari badminton, dan kita melayangkan surat ke ASEAN Badminton Federasi, ke OCA maupun ke IOC. Setelah ini, insya Allah setelah atlet-atlet kita sudah kembali ke tanah air, kita akan berkoordinasi dengan para atlet dan tentunya dengan PBSI agar langkah selanjutnya apabila perlu diteruskan sampai ke KAS atau Lembaga Arbitrase Dunia, itu kita sudah memiliki data-data yang valid dan menjadi perangkat kita untuk memberikan tuntutan ataupun tindakan selanjutnya terhadap apa yang dilakukan oleh BWF maupun panitia dari All England.
Ya baik, tim Indonesia All England 2021 segera akan sampai ke tanah air sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana sebetulnya insiden dipaksa mundur dari All England ini berdampak pada psikologis para pemain? Kita nantinya akan berbincang bersama Bapak Broto Happy, Kepala Humas dan Media PP PBSI. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan segera sapa Bapak Broto Happy, Kepala Humas dan Media PP PBSI. Selamat malam Pak Broto. Ya, selamat malam. Selamat Pak Broto, malam juga para pasca insiden dipaksa mundur dari All England 2021 ini dan harus pulang tanpa sempat bermain, sejauh ini bagaimana Pak dampak psikologis terhadap para pemain? Ya, mungkin yang pertama dampak psikologis tentu pemain merasa trauma, kecewa berat ya setelah mereka betulnya ingin bertanding semaksimal mungkin, apalagi persiapannya begitu panjang untuk bisa memetik sukses di All England, turnamen prestisius, turnamen paling tertua, dan itu menjadi salah satu target PBSI di bawah kepimpinan Bapak Agung Firman Sampurna. Namun kenyataan memang harus berkata lain, pemain-pemain Indonesia gagal meneruskan pertandingan dan itu memang terasa begitu menyedihkan dan menyakitkan. Malah bisa saya sebut bahwa inilah tragedi yang paling memilukan sepanjang sejarah berdirinya PBSI dari mulai tahun 51. Oke, tragedi yang paling memilukan. Kemenpora pernah meminta BWF menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada pemerintah Indonesia, PBSI, fans dan juga rakyat Indonesia dalam dua bentuk, video dan juga surat resmi. Apakah ini sudah direspon oleh BWF? Ya, saya kira tadi saya barusan menerima semacam surat dari Bapak Menpora, namun saya belum membaca seperti apa pesan yang ada disampaikan oleh Presiden BWF Poul Erik Hoyer Larsen. Ya, Pak Broto, kehadiran tim Indonesia dinilai seharusnya bisa meningkatkan level kompetitif di ajang All England. Tapi kemudian kenyataannya ternyata kita dipaksa untuk mundur. Apakah ada rencana untuk All England 2022 untuk memboikot turnamen ini? Ya, saya kira mungkin itu mungkin keputusannya emosional ya. Saya kira memang bagaimanapun juga All England tetap terus sebuah turnamen penting dan itu bagi Indonesia memiliki sejarah panjang bagi bulu tangkis Indonesia. Artinya mungkin kalaupun ada ajakan atau ada semacam kekecewaan untuk melakukan boikot, saya kira mungkin hanya emosi sesaat. Tentu PBSI tidak ingin melakukan boikot karena turnamen All England tetap penting bagi perkembangan juga sejarah panjang prestasi bulu tangkis Indonesia juga sudah mulai diukir di sana, menjadi ada nama Pak Tan Yee Hock menjadi orang pertama yang menjadi juara All England tahun 59, kemudian masih ada Rudi Hartono ya sampai 8 kali mengukir gelar juara. Paling tidak gelar demi gelar ini mengangkat nama Indonesia di percaturan bulu tangkis dunia. Yang pasti untuk memboikot saya kira itu sebuah keputusan yang keliru karena bulu tangkis harus tetap jalan ke depan. Meskipun tahun ini kita mengalami sebuah kekecewaan berat, namun ke depan bulu tangkis tetap harus kita ikuti. Turnamen All England pun harus kita mengirim pemain lah ke turnamen ini tersebut. Oke, pilihan boikot artinya tidak ada dalam sebuah rencana yang dirancang oleh PBSI. Tapi untuk sebuah ajang prestisius sekaligus tertua di dunia All England dengan kemudian adanya insiden seperti ini tidak memiliki kematangan dalam persiapan dan bersikap diskriminatif. Bagaimana pandangan dari PBSI sendiri? Ya, saya kira mungkin dari awal Pak Ketua Umum, Bapak Agung Firman Sampurna juga menyatakan bahwa ada semacam diskriminasi ya terhadap bulu tangkis Indonesia. Dalam hal itu, ketika kita dalam satu pesawat, pemain-pemain Indonesia yang dikabarkan terpapar karena ada salah satu penumpang yang positif, kemudian kita dilarang bertanding, kemudian di tengah jalan ada pemain Turki yang berangkat dalam satu rombongan di pesawat, berangkat dari Istanbul ke Birmingham, justru malah mereka diberi kesempatan untuk bertanding. Meskipun sehari kemudian BWF juga melakukan mendiskualifikasi pemain tersebut, yang dalam hal ini memang sepertinya BWF terlambat membuat keputusan. Harusnya dari awal kalau memang pemain Indonesia dilarang, pemain Turki pun juga tidak boleh main. Kemudian diskriminasi berikutnya ketika ada 7 pemain yang dinyatakan positif bisa melakukan tes ulang. Sementara pemain Indonesia cuma disangkakan terpapar, justru malah tidak diberi kesempatan melakukan tes PCR dan untuk membersihkan atau memastikan bahwa pemain-pemain Indonesia dalam kondisi sehat.
Oke. Nah, bagaimana agar perilaku-perilaku yang tidak profesional dan bersifat diskriminatif ini kemudian tidak akan dialami lagi di tahun depan di ajang yang sama, Pak Broto? Ya, mungkin kita berharap BWF juga mengoreksi diri lah. Jangan sampai membuat kesalahan seperti yang terjadi bagi tim Indonesia. Itu sebuah menjadi pelajaran pahit bagi organisasi bulu tangkis dunia, mungkin juga termasuk panitia tuan rumah. Harapannya ke depan hal seperti ini tidak perlu terjadi. Karena kita ingin bahwa bulu tangkis tetap menjadi olahraga yang nomor 1 di Asia, kemudian juga tetap populer di dunia, menjadi olahraga yang global, dan ujung-ujungnya tetap bisa dipertandingkan di ajang Olimpiade. Karena bulu tangkis sejauh ini menjadi satu-satunya harapan Indonesia untuk bisa mempersembahkan medali di ajang multi-event seperti Olimpiade. Ada kenyataan pahit dan juga pelajaran yang bisa diambil sebagai dari PBSI sendiri, karena Indonesia juga nantinya akan menggelar berbagai macam turnamen bulu tangkis internasional. Bagaimana kemudian agar hal-hal ataupun persiapannya bisa jauh lebih matang sehingga kemudian pil pahit yang dialami oleh tim Indonesia tidak terjadi lagi di tim-tim lainnya? Ya, saya kira memang untuk contohnya mungkin harusnya di bulan Juni ini ada turnamen Indonesia Open ya. Namun karena pandemi di tanah air juga belum mereda, akhirnya PBSI membuat keputusan lebih baik menunda. Akhirnya pertandingan atau turnamen Indonesia Open itu ditunda bulan November. Harapannya kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Bagaimana mempersiapkan diri protokol kesehatan kepada pemain, juga kapan mereka sudah datang, harapannya pemain bisa bertanding dengan aman, mereka juga tetap sehat, dan kita berharap bahwa bulu tangkis tetap bisa dipertandingkan dan kemudian pandemi segera mereda dan bisa kehidupan new normal bisa kembali pulih seperti semula. Iya, Pak Broto, tadi dikatakan oleh Pak Okto ada berbagai macam langkah yang sudah dilakukan terutama oleh Komite Olimpiade Indonesia. Dari PBSI sendiri langkah-langkahnya seperti apa? Apakah kemudian sudah berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia sendiri untuk mengambil langkah-langkah tertentu atau seperti apa? Iya, sejauh ini kami tentu masih menunggu ini hari ini ya, malam ini tim All England baru datang, kita harapannya mereka bisa pulang dulu ke tanah air. Kemudian langkah-langkah depan kita tentu akan melakukan sebuah rapat yang melibatkan mungkin Ketua Umum, Bagian Luar Negeri, Kabid Binpres, seluruh stakeholder di organisasi bulu tangkis Indonesia. Harapannya bisa menemukan solusi terbaik untuk menghadapi ke depan bagaimana. Baik, Pak Broto Happy, Kepala Humas dan Media PP PBSI, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Talk. Dan Prime Talk akan kembali kami lanjutkan untuk membahas apakah kemudian insiden All England 2021 ini mengganggu persiapan dan konsentrasi pemain untuk ajang internasional lainnya, terutama yang terdekat adalah Olimpiade Tokyo. Kita akan berbincang bersama Pak Okto dan juga Pak Syaiful Huda sesaat lagi. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Bapak Raja Sabta Oktohari, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, dan juga Bapak Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Pak Okto, tadi dikatakan ada berbagai macam upaya dan langkah yang telah dilakukan. Nah, untuk bukti-bukti pendukungnya seperti apa dan bagaimana kemudian kita memastikan bahwa apa yang menjadi kritik keras kita bisa kemudian direspon? Ya, jadi saya sudah membaca surat yang dikirim sama BWF. Sekali lagi, kok rasanya seperti menyepelekan ya, gitu ya. Bahwa surat itu masih belum ada pengakuan bahwa iya saya salah, bahwa saya akan perbaiki, saya akan cari kesalahannya di mana. Tapi lebih kepada, maaf ya, anaknya dijitak sudah benjol, gitu. Mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang lagi, gitu. Ini kan hal yang berbeda, gitu. Jadi kita harus tegas, kita harus memastikan kejadian ini bisa menjadi pelajaran dan kita harus mengevaluasi apa yang terjadi kepada anak-anak kita, atlet-atlet kita. Dan kita sendiri tidak boleh mengabaikan kejadian ini karena ini sudah merugikan para atlet kita. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan PBSI. Saya sangat setuju bahwa PBSI harus fokus dengan pembinaan prestasi. Tetapi di sisi yang lain kita tentunya tidak bisa mengabaikan ini begitu saja karena ke depan masih banyak event-event lain dan tentunya ada Olimpiade juga. Kita tidak mau bahwa ini bisa terjadi lagi atau bahkan nanti hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, sehingga paling enggak ada pelajaran dan ada teguran yang bisa membuat BWF itu sadar bahwa mereka sebagai governing body dari sebuah institusi badminton dunia itu harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang telah mereka lakukan. Dan saya juga sudah mendengar dari beberapa pihak
bahwa ada mulai orang-orang yang mulai membicarakan bahwa ini salahnya kita, ini salah si ini, salahnya si itu. Yang pasti ini terjadi di luar. Jadi jangan justru kita setelah kita diganggu malah kita saling menyalahkan diri kita sendiri. Bukan begitu ceritanya. Faktanya kalau kita tidak melakukan ini semua, nanti besok-besok orang akan menyepelekan dan mengabaikan. Kalau mereka buat kesalahan kepada Indonesia, dibilang ya udahlah, tinggal kita bilang jangan keulang lagi aja, mereka juga maafin kok. Oke, Pak Syaiful, dari parlemen sendiri bagaimana kemudian mengawal dan mendukung langkah-langkah yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah ataupun dari Komite Olimpiade Indonesia ini? Detailnya besok di Raker sama Pak Menpora dan Pak Agung, Ketua Umum PBSI. Yang kedua, untuk ke depan saya kira kita minta nanti Kemenpora dan KOI mengambil pelajaran penting dari peristiwa di All England ini, terutama menghadapi event Olimpiade Tokyo bulan Juli dan Agustus itu. Tentu manajemen risiko perlu dipersiapkan secara baik, terutama dalam menghadapi pandemi COVID ini, karena setiap negara punya aturan masing-masing. Karena itu kita dorong Mas Okto untuk koordinasi efektif dengan panitia Olimpiade Tokyo, supaya nanti sekali lagi layangan protes kita kepada BWF memberi efek jera supaya nanti pelaksanaan Olimpiade Tokyo terkait dengan bulu tangkis bisa berjalan dengan fair dan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para pemain kita. Ya, Pak Okto, berkaitan dengan Olimpiade, apakah insiden All England ini kemudian berdampak pada konsentrasi dan juga persiapan para pemain terutama untuk menghadapi Olimpiade? Ya, saya sepaham dengan Pak Ketua tadi. Artinya gini, masih ke depan ini masih ada beberapa event kualifikasi dari cabang-cabang olahraga yang lain. Jadi kami belajar dari sini akan meningkatkan komunikasi kami dengan cabur-cabur atau cabang olahraga yang masih memiliki peluang untuk melakukan kualifikasi, sehingga kita bisa sama-sama memitigasi atau mempelajari regulasi dari penanganan COVID di negara tersebut dan bagaimana kesiapan panitia, sehingga jangan sampai kalau kita kirim atlet ke sana justru hanya merugikan para atlet kita, apalagi mendekati event seperti Olimpiade. Ya, apabila kita lihat kan kemudian All England ini merupakan ajang prestisius sekaligus tertua di dunia, tapi kita lihat bagaimana persiapannya seolah tidak matang dan berakhir justru pada perilaku yang diskriminatif seperti itu, Pak Okto. Menurut Anda sendiri dengan tidak hadirnya, banyak yang kemudian menilai bahwa tidak hadirnya pemain Indonesia di ajang All England 2021 justru memang menurunkan pamor dan juga kualitas dari All England itu sendiri. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Okto? Ya, itu saya kira itu satu hal yang lain lagi ya gitu. Itu kan dari sisi komersialnya mereka, tapi kita melihat kepentingan para atlet kita, bahwa atlet kita diperlakukan yang sangat tidak baik, sangat tidak sportif, bahkan diskriminatif, dan ada jeda waktu yang sebetulnya tidak ada campur tangan. Alhamdulillah pemerintah kita itu sangat sensitif dan sangat peduli, sehingga pada saat-saat yang kritikal kemarin, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Luar Negeri sangat reaktif dan sangat sigap, dan akhirnya alhamdulillah malam ini para atlet bisa kembali. Tapi jangan sampai ketika mereka kembali seolah-olah kita ya sudahlah, udah selesai, udah ada surat minta maaf juga. Ini harus jadi presiden negatif dan harus ada teguran, ada sanksi sehingga ini tidak terulang lagi, apalagi kepada Indonesia. Dan untuk cabang-cabang olahraga yang lain, agar semua mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa semena-mena terhadap bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kita pasti tidak mau anak-anak kita tidak semena-menakan atau diabaikan begitu saja. Oke, harus ada langkah yang tegas sehingga tidak menimbulkan presiden yang negatif. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Okto dan juga Pak Syaiful, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita
Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Pak Syaiful. Pak Syaiful, Pak Okto tadi sebelum jeda sempat mengatakan harus ada langkah tegas agar kemudian peristiwa ini tidak menjadi presiden yang negatif. Bagaimana tanggapan dari parlemen ataupun dari DPR? Setuju, protes keras kita kepada BWF itu menjadi penting. Sekali lagi supaya ini menjadi warning bagi BWF bahwa All England menjadi event yang menyakitkan hati bagi atlet bulu tangkis di Indonesia. Ini terkait banyak hal, Mbak Fitri, ketidaksiapan secara baik dari panitia lokal Inggrisnya, komunikasi dan sosialisasi yang kelihatan tidak masif kepada seluruh negara-negara peserta, tidak terkecuali Indonesia. Nah, karena itu protes ini malah harus tidak hanya secara resmi, institusi KOE dan Kementerian Kemenpora, publik Indonesia, para pencinta olahraga bulu tangkis Indonesia juga harus terus melakukan protes ini sampai ada jawaban resmi, termasuk permohonan maaf dari BWF atas pengelolaan event di All England yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi atlet bulu tangkis Indonesia. Baik, Pak Syaiful, selain protes keras yang akan ataupun langkah konkret yang tegas terhadap BWF terutama, bagaimana menurut Anda juga mengenai cara meningkatkan ataupun memompa kembali semangat para pemain yang mungkin karena insiden kemarin sempat terdampak dari segi psikologisnya? Ya, publik pencinta bulu tangkis Indonesia, kita dorong untuk memberikan pembesaran hati, memberikan empati yang tinggi kepada para pemain bulu tangkis kita. Dan obatnya salah satunya saya kira event Olimpiade Tokyo bulan Juli yang akan datang. Jadi saving latihan 4 bulan ini saya kira bisa menjadi momentum untuk tim bulu tangkis kita mengukir sejarah nanti terbaik di Olimpiade Tokyo. Oke, Pak Syaiful, agar kemudian kita tidak mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan oleh penyelenggara All England 2021 yang sampai merugikan tim Indonesia, pelajaran bagi Indonesia sendiri mungkin nantinya dalam menggelar sebuah turnamen internasional dan di masa pandemi seperti apa? Pelajaran dari All England ini salah satunya adalah bahwa setiap negara punya aturan sendiri dan berbeda-beda antar negara terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Dan yang terbaik dari pengalaman ini adalah jangan sampai ini menjadi momentum buang badan bagi federasi internasional lalu mengambil kebijakan yang diskriminatif. Nah, karena itu menjadi penting sinergi federasi internasional dengan seluruh federasi semua cabang olahraga Olimpiade supaya ada kesamaan protokol kesehatan ini, supaya masing-masing punya manajemen risiko yang terbaik. Baik, Pak Okto, dari Komite Olimpiade Indonesia sendiri bagaimana kemudian mengawal protes-protes yang kita lakukan betul-betul nantinya akan direspon dan bisa memberikan efek jera dan ada pembenahan dan perbaikan setelah itu sehingga tidak ada lagi perilaku yang diskriminatif dalam sebuah ajang olahraga berskala internasional? Mbak Fitri, jadi dalam pengelolaan olahraga dunia itu kan memang sudah ada tatanan atau tata kelolanya. Bahwa yang tertinggi adalah IOC. IOC memiliki member-member yaitu National Olympic Committee maupun International Federasi dan International Federasi juga di bawahnya ada ASEAN Federasi sehingga
semua ini merupakan satu networking atau jaringan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembinaan olahraga dunia. Dan ketika ada masalah, ada juga lembaga yaitu CAS atau Arbitrase Internasional yang bisa memberikan sanksi terhadap apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, ini semua telah menjadi presiden negatif dan tentunya saya sangat sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Ketua tadi, Mas Saiful, bahwa jangan sampai ini terulang lagi, dan disinilah kita butuh koordinasi antara Komite Olimpiade Indonesia dengan semua cabur agar pada saat mengirimkan atletnya, terutama menjelang Olimpiade ini sebelum pada saat proses kualifikasi, kita bisa sama-sama memitigasi atau melihat, mengevaluasi peraturan-peraturan baik dari satu negara maupun dari panitianya, sehingga jangan sampai pada saat kita kirim atlet, ini yang terjadi terlepas dari itu diskriminasi atau bukan, tapi kelalaian yang dilakukan oleh panitia itu mengakibatkan kerugian pada atlet kita. Saya pribadi sangat percaya bahwa para atlet kita adalah atlet-atlet yang profesional, tidak seperti BWF, mereka sangat profesional, sehingga apapun yang terjadi mereka akan fokus untuk tetap menjadi juara di setiap perlombaan atau pertandingan yang mereka ikuti. Yang pasti kalau untuk di All England udah nggak bisa juara karena udah pulang, udah berhenti. Tapi di kejuaraan-kejuaraan yang lain pasti mereka bisa terus fokus untuk menjadi juara. Dan bentuk dukungan kita semua inilah bentuk kita tidak berhenti untuk memberikan secara maksimal support, dan kalau ada yang ganggu atlet kita semua pasang badan untuk membela kepentingan para atlet kita. Ya, kita harapkan pengalaman pahit tim Indonesia di ajang All England 2021 ini tidak akan pernah lagi terulang, dan kita akan terus kemudian mendukung para atlet untuk lebih berprestasi, terutama akan ada ajang internasional yang lebih besar yaitu Olimpiade Tokyo. Kita harapkan persiapan dan konsentrasi para atlet tidak terganggu akibat adanya insiden seperti ini. Baik, terima kasih Pak Okto dan juga Pak Syaiful telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Prime Talk, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,